Nah, si Danantara ini saat ini dia konsepnya menurut saya dia nggak jelas, dia nggak dapet nih konsep state capitalism. Danantara harusnya ngapain? Menurut saya manajemennya nggak dapet, jujur. Yang dilakukan oleh Danantara saat ini adalah dia selalu mendorong investasi swasta keluar. Apa ya, dia di sektor real dia crowding out, pasar modal dia crowding out, pasar hutang pun dia crowding out. Jadi saya rasa manajemen Danantara ini benar-benar tidak mengerti konsep super holding yang dimaksud para Prabowo, kalau saya boleh jujur. Terlepas kita setuju atau tidak ya strategi itu, tapi kalau dari saya Prabowo tuh udah very clear soal state capitalism. Dia sempat ada, saya ingat ya, ini mau muntah kalau saya ingat ini. Jadi dia sempat di Danantara Diaries itu nunjukin buku-buku rekomendasi tentang investasi. Sampai hari ini yang ada Danantara Diaries, ya kan? Saya rekomendasi saya buat Danantara kalau bisa siapapun yang buat itu stop tulis Danantara Diaries. Ya kan, keluarin laporan keuangan, keluarin presentasi yang real gitu. Pasar atau investor asing, itu dia nggak masalah ya soal rugi. Tapi dia mau masalah kalau tata kelolanya lemah. Oh, ini garis bawah yang iya kan? Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya bersengaja dan bersegera. Penyebabnya adalah ada tulisan dia di Straits Times yang memang saya di-share, saya lihat. Isinya menurut saya sangat perlu diketahui oleh kita lebih luas, terutama pemirsa saya. Ya, penulisnya adalah Dipo Satria Ramli. Dipo, Mas Dipo, selamat datang kembali, Mas Dipo. Makasih Pak Walil. Saya mewakili pemirsa saja nih. Di situ ada tulisan tentang Danantara ya, yang kira-kira diulas oleh Dipo itu, apakah itu akan menjadi sovereign wealth ataukah sovereign risk. Kira-kira ini akan menjadi kekayaan yang meningkat untuk Indonesia atau malah menjadi bumerang ya, jadi risiko. Dan ketika saya taping ini adalah hari dia diterbitkan, mungkin nanti kita akan dengarkan di 2 hari kemudiannya. Nah, kami dijelaskan Mas, yang sampean tulis itu prinsipnya apa itu pokok-pokoknya? Iya, terima kasih Pak Walil udah diterima sekali lagi di acara yang sangat bergengsi ini. Jadi ini sebenarnya dari keresahan saya sih Bang, mengenai Danantara ini ya. Karena Danantara ini memang adalah konsep yang cukup baru. Ya kan, tapi ya dia berpotensi bermasalah juga gitu. Mungkin kalau abang ingat dan abang udah berapa kali juga mention, di awal tahun ini Moody's dia menurunkan rating kita, ya kan, outlook kita diturunkan, ya kan. Nah di situ dia specifically ngomong soal Danantara. Oh, jadi ada bagian pertimbangan tentang Danantara ya. Terutama soal keterbukaan informasi dan berbagai macam. Dan itu sudah sangat-sangat eksplisit mengenai Danantara. Iya kan. Dan menurut saya si risiko pemeringkat rating ini tidak bisa kita anggap remeh ya. Kan MSCI kita cepat sekali ada pergantian OJK segala. Sampai hari ini untuk pemeringkat rating Moody's, Fitch dan bahkan S&P kita belum ada action plan. Dan menurut saya soal Danantara ini sangat mudah sebenarnya solusinya. Jadi artikel yang saya tulis di Straits Times itu adalah Danantara ini dia sumber kekayaan negara atau resiko negara, sovereign wealth atau sovereign risk. Ya kan, sovereign risk karena itu tadi, karena si Moody's sudah specifically bilang soal Danantara. Iya kan. Dan ini kenapa penting? Again, kalau misalnya pemeringkat rating melihat Danantara terus bermasalah, bisa-bisa rating kita pun turun gitu. Jadi dan itu bunga pinjaman semua naik, sektor bermasalah gitu. Dan solusinya itu sebenarnya sangat-sangat mudah di Danantara karena kebanyakan concern mereka adalah soal tata kelola dan keterbukaan informasi. Ya kan? Saya mau ulangi sekali lagi ya. Jadi kenapa artikel ini ditulis? Karena si Danantara ini berperan besar dalam pemeringkat rating Moody's. Ya kan? Dan itu spesifiknya adalah masalah tata kelola dan masalah transparansi gitu. Dan kita perlu ingat ya, konsep super holding atau sovereign wealth fund ini sebenarnya dari beberapa presiden sudah pernah dicoba. Jadi saya ingat dulu zamannya Bu Megawati, zamannya Pak Laks ya. BUMN pas itu dia juga mau coba. Nah tapi pas itu ditentang, ya kan. Alasannya kenapa? Alasannya adalah tata kelola specifically. Jadi itu dianggap semua BUMN di bawah satu manajemen ini terlalu kuat buat negara. Karena kan dia kontrol listrik, kontrol telkom, kontrol aset. Jadi dia menguasai banyak aset negara, ya kan? Dan kalau kita tata kelolanya lemah,
iya kan, seperti yang terlihat sampai hari ini sangat-sangat berisiko buat negara gitu. Jadi zaman dulu itu ditolak. Nah sekarang Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo dengan konsep kapitalisme negara gitu ya. Tapi saya rasa implementasi kurang tepat gitu. Jadi semua concern tata kelola yang dulu selalu dikemukakan, ini sekarang ini terlihat semua. Alasan dulu penolakan kan tata kelola. Betul. Ya. Artinya konsep yang diajukan, bahkan konon waktu era akhir Soeharto juga sudah sempat kan Indra Abeg penolakan kurang-kurangnya ingin ini ditunda dulu concernnya karena tata kelolanya nggak jelas ya. Betul. Waktu itu. Betul. Nah sekarang ketika kita tata kelolanya nggak siap. Jadi itu betul sekali Pak. Jadi selalu ditolak ya kan, pada zamannya Soeharto, saya ingat zamannya Mega dulu sempat ada. Kayaknya bahkan zamannya Jokowi ada akhirnya, tapi Jokowi bikin INA ya pas itu. Tapi bukan Danantara konsepnya. Tetapi masalah terbesar adalah tata kelola. Dan menurut saya ini sangat wajar ya. Karena BUMN itu kan memang dana milik negara ya, dana milik rakyat gitu. Dan masuk utangan. Dia masuk utangan. Itu aset yang sangat strategis, banyak yang berperan besar di negara kita gitu. Kalau ini diisi oleh manajemen yang tidak berkompeten atau proses tata kelola kurang baik, ini sangat risiko buat negara. Ya kan? Jadi menurut saya concern itu sangat valid ya dari Moody's. Mungkin Moody's melihatnya dari perspektif makro, ya kan, dia soal helikopter view lah ya. Helikopter lah, dia mungkin melihat fiskal, dia melihat kalau ada Danantara kan dividennya nggak masuk lagi KPBN. Ada gangguan di fiskal. Ada gangguan di fiskal. Jadi dia bilang Danantara has also raised uncertainties regards its financing, governance, dan investment priorities. Jadi dia specifically ngomong soal pembiayaan, tata kelola, dan strategi investasi. Ya karena di tiga-tiganya kita bermasalah kan. Dalam sudut pandang Moody's ya, penilaian Moody's. Iya betul. Outstanding questions around investment prioritization, iya kan? Prioritas investasi apa nih? Nggak jelas. Nggak jelas, kita dari kampung haji, ke tekstil, peternakan ayam, film, waste energy, iya kan? Dia bilang risk management juga, dia bilang resiko management, regulatory relationship. Jadi hubungan ini Danantara dia regulator atau pemain, iya kan? Itu kita lihat di banyak kasus ya, misalnya kayak Rosan. Ya kan, Rosan itu adalah Menteri BKPM. Di lain sisi dia adalah CEO Danantara. Kalau misalnya ada teknologi canggih yang bisa turunin listrik kita gitu, sepertiga. Dia milih buat rakyat sebagai Menteri Investasi atau sebagai CEO Danantara. Karena itu mungkin jadi saingannya PLN kan. Gitu. Jadi I think kerancuan-kerancuan ini sih bermasalah ya menurut saya, dan ini masalah tata kelola semua ya. Tapi ujungnya kan ingin dikesankan sejauh komunikasi kepada publik dan antara ini SWF. Iya. Bagaimana komentarnya terhadap itu? Menurut saya itu again ya, idenya itu sangat noble ya, sangat baik lah. Ide konsep super holding, lebih profesional, tata kelola itu sangat baik. Narasinya sangat bagus lah. Dan memang SWF itu kan mungkin buat teman-teman juga, jadi SWF itu adalah dana investasi milik negara. Ya kan? Tidak seperti BUMN kementerian, dia sebenarnya di-manage profesional, jadi dana kelola. Harapannya dengan dia terpisah lebih profesional. Tidak banyak campur langsung. Tidak banyak campur langsung. Negara, ya. Dan tadi Prof sempat bilang kan kita melihat Temasek, itu masalahnya kan seolah-olah kan ada success story itu, ada Temasek, ada sana. Kalau yang lebih gede lagi Norway misalnya, atau di beberapa negara Timur Tengah pun yang nggak bagus. Itu yang diutarakan di awal-awal. Ya, jadi masalah kita bukan nih konsep super holding tidak baik atau tidak efisien tetapi tata kelola kita memang jadi saya mau nama boleh sama, sama-sama SWF. Betul. Jadi saya ingat ini salah satu prinsipal tata kelola yang baik ada kalau untuk pengelolaan dana ini seperti ini, ada namanya Santiago Principles. Ya kan? Nah, salah satu pendirinya adalah sebenarnya Temasek. Nah, tapi Temasek itu di satu titik dia tahu kita ini sebenarnya berkepentingan negara. Iya kan? Kita adalah SWF yang kepentingan negara. Dia akhirnya setelah lama itu dia putusin buat keluar. Walaupun dia yang set up standarnya ini gitu. Jadi apa ya, standar Temasek itu sangat tinggi tata kelolanya, dan menurut saya nggak bisa dibandingkan dengan si Danantara saat ini. Nah, si Temasek itu juga akhirnya dia bilang, kita yang Temasek ini yang lebih berkepentingan negara, ya kan? Dia bilang kita berkepentingan negara, negara Singapura. Nah, kita bikin GIC. GIC itu yang lebih partneran sama investor asing. Dia tiap project ada partnernya. Gitu. Kalau mungkin sekarang perumpamannya Danantara mau jadi Temasek,
GIC itu mau jadi INA, Indonesia Investment Authority. Itu SWF yang dibikin oleh Jokowi. Sebenarnya dulu sedikit bermasalah karena ada proyek-proyek infrastruktur segala. Tapi saya kemarin berapa bulan lalu saya sempat lihat angkanya itu sebenarnya membaik lah. Si INA itu profesional, terus dia ada setiap investasi dia ada partner. Jadi sangat profesional. Nah, Danantara ini konsepnya belum jelas. Dia mau jadi INA mau jadi Temasek gitu. Itu yang menurut saya sangat berbeda ya. Jadi kita bilangnya mau jadi Temasek atau Khazanah, tapi kita perlu ingat Temasek 15 tahun pertama itu dia benerin BUMN yang ada. Jadi kalau dulu tuh dia benerin kayak Sing Power itu semacam PLN kita lah. Ya kan kayak kita kan PLN bermasalah ya. Iya betul. PLN bermasalah, Pertamina bermasalah. Ya kan dia hanya fokus 15 tahun benerin BUMN yang ada. Habis 15 tahun dia dapat dividen baru dia buat investasi. Gitu. Jadi tidak seperti kita sekarang Danantara kayak semua mau dimasuki pasar saham aja dimasuki. Ada mau wush, mau pasar saham. Dan menurut saya yang kenapa menurut saya ini penting sekali soal Danantara ya. Karena kan ini dari program ekonominya Pak Prabowo yang mungkin ada MBG, ada Kopdes. Yang Danantara ini menurut saya yang paling orang kurang mengerti ya. Apa resikonya dan apa rencananya dan yang paling besar resiko dari Danantara adalah crowding out. Iya kan mungkin buat crowding out, benar itu harus dijelasin tuh. Iya, jadi crowding out itu adalah ketika si pemerintah itu berperan besar sehingga sektor swastanya keluar di industri yang bersangkutan, di subsektor industri yang atau yang keseluruhan. Jadi kan mungkin si Prabowo mungkin mengikuti model state capitalism Cina ya. Cina kan banyak BUMN kuat-kuat, tapi perlu diingat di Cina pun swasta itu perannya 60%. Diberi ruang yang sangat besar. Sangat besar swasta perannya malah, iya kan? Dia malah karena kebijakannya bagus, peraturannya, hukumnya kuat, tata kelolanya bagus. Kalau korupsi langsung dihukum mati. Nah si Danantara ini saat ini dia konsepnya menurut saya dia nggak jelas, dia nggak dapat nih konsep state capitalism Danantara harusnya ngapain? Menurut saya manajemennya nggak dapat, jujur. Iya kan? Jadi yang dilakukan oleh Danantara saat ini adalah dia selalu mendorong investasi swasta keluar. Contoh misalnya crowding out lah bahasa. Dia masuk, swasta nggak masuk. Iya, dan ini contoh nyatanya yang kita lihat kayak pertama ya di sektor real. Itu jadi misalnya kayak OMBG butuh peternakan ayam. Iya. Daripada menggandeng UMKM, Danantara mau bikin 20 triliun. Iya kan peternakan ayam. Ya untuk ukuran peternakan ayam gede. Sangat. Misalnya saya pengusaha peternakan ayam, ngapain gua kompetisi sama Danantara gitu kan. Gua modal 1-2 miliar doang. Iya, Danantara dapat funding, Iya kan. Danantara juga rencana misalnya masuk ke tekstil. Iya kan. BUMN tekstil. Itu jadi dia crowding out di sektor real. Kedua, di pasar modal. Misalnya yang kemarin MSCI. Ya kan. Danantara ceritanya jadi stabilizer. Tapi stabilizer ini nih apa? Dia pemain atau regulator? Karena dia ikut meeting sama OJK, dia koordinasi sama IDX. Dan tapi dia ikut beli juga. Tapi dia ikut beli juga. Ikut trading lah. Iya kan? Tapi ini kan tipis-tipis antara insider trading. Iya kan? Dan stabilisasi. Karena tata kelolanya tidak clear, ini market mempertanyakan. Masalah stabilisasi ini. Ya kalau dia pemain aja, jangan ikut rapat sama regulator di pasar. Betul. Saham dong. Malah investor saham loh. Ini harganya dimainin Danantara kan Danantara juga punya saham. Iya. Gitu. Lalu yang ketiga crowding out di pasar hutang. Jadi pasar surat utang. Pasar surat utang. Jadi ketika Danantara menerbitkan obligasi Patriot Bond tahun lalu, 50 triliun ya. Iya, katanya mau terbitin lagi. Mau terbitin lagi katanya. Moga-moga jangan ada keterbukaan informasi. Ini penting ini yang 50 triliun aja itu apa itu? Jadi kalau menurut saya gini, saya pernah ngitung kan gini, setiap perusahaan-perusahaan yang ada, misalnya dia dari beberapa konglomerat lah, dia minta. Tapi kan setiap konglomerat itu kapitalnya kan pasti efisien ya. Dia nggak mungkin, aku ada duit ekstra 500 miliar atau 1 triliun. Ya kan? Jadi mereka ngatur portofolionya optimal. Dia pasti optimal kan, karena dia mau maximizing profit kan. Dia nggak mungkin ada duit ekstra. Jadi ketika Danantara meminta, lo masukin dong 1 triliun, 2 triliun, setengah triliun, akhirnya mereka perlu minjem. Tapi karena mereka meminjam atau narik simpanan dia di tempat tertentu yang sebetulnya portofolio ya. Seportofolio lain. Tapi intinya dia menguras pasar hutang yang kita udah kecil. Kan kita cuma 300 triliun juga Bang. Itu yang crowding out ya istilahnya ya. Kan kita pasar utang kita misalnya 300 triliun. Ini Danantara ngambil 50 triliun. Artinya kan ada yang nggak kebagian nih nanti. Gitu. Dan itu juga masalah harga ya. Kan dia pas itu harganya di 2% kuponnya per tahun. Biar rendah banget. Iya, sun negara kita aja 6,5%. Ini gimana ya perhitungannya? Kembali ke tata kelola. Ya kan? Jadi masalah tata kelola lagi. Jadi
apa ya, dia di sektor real dia crowding out, pasar modal dia crowding out, pasar hutang pun dia crowding out. Jadi saya rasa manajemen Danantara ini benar-benar tidak mengerti konsep super holding yang dimaksud Pak Prabowo. Kalau saya boleh jujur, terlepas kita setuju atau tidak ya strategi itu, tapi kalau dari saya Prabowo itu udah very clear soal state capitalism. Ya kan, peran BUMN di mana harusnya yang tidak swasta tidak bisa masuk, malah dia masuk. Ini jadi kebalik, yang swasta bisa masuk, dia masuk. Ya kan, yang jadi bersesak di sana. Jadi bersesak di sana. Ada yang keluar terpaksa. Iya kan, seharusnya pemerintah clear gitu. Pemerintah ada hal-hal yang bisa dilakukan swasta, ada hal yang tidak bisa dilakukan swasta. Yang pasti peternakan ayam bisa dilakukan swasta gitu. Kalau dia masuk, sifatnya menambahi bukan mendorong keluar yang lain. Kan? Betul. Seperti itu ya. Betul. Mestinya. Dan kalau swasta kan clear ya. Mereka kan minta kejelasan peraturan, minta regulasi, tidak ada preman. Saya ini mungkin udah risau ya, tapi saya pernah cek data OSS. Ya kan, itu yang numpuk dulu banyak sekali ya tahun lalu gitu. Jadi ini role sebagai Menteri Investasi dan CEO Danantara ini nggak clear. Bisa konflik kepentingan ya. Betul. Pada diri dia sendiri. Pada dia sendiri. Peran dia sebagai Menteri Investasi dan sebagai kepala Danantara. Betul. Dia prioritas di mana? Bisnisnya Danantara atau kepentingan rakyat? Iya kan? Ini kurang clear ya, menurut saya. Waktu Pak Prabowo ini kan lebih suka menyebut yang asset under management, AUM ya, yang dikelola asetnya. Nah, meskipun padahal kan tidak seluruhnya juga toh, karena kan ada kepemilikan publik pada BUMN yang TBK kan, yang terbuka. Itu satu. Yang kedua, dari saya, karena saya kebetulan concernnya bukan pasar modal tapi fiskal, saya kan baca tuh laporan keuangan pemerintah pusat. Yang namanya investasi kepada BUMN itu terjadi hampir tiap tahun. Iya, betul. Masuk namanya PMN. Betul. Tapi secara akumulasi kan menciptakan total. Betul. Totalnya itu kalau dari sisi pemerintah kan aset, dari sisi BUMN-nya kan ekuitas kan begitu toh. Betul. Total ekuitas pemerintah yang ada di BUMN itu kan ada laporannya di LKPP. Ya. Nah, terakhir yang ada kan karena 2020 belum terbit itu 3.148 triliun. Ya. Nah, saya belum tahu nih, ini semua didanantarakan atau bagaimana? Atau perlakuannya apa? Kira-kira itu ada masalah nggak dengan itu? Ini jadi menurut saya ini adalah masalah fundamental hari ini. Ya. Jadi kenapa saya nulis artikel ini? Ini kan sekarang udah April ya Pak ya? Iya, itu salah satunya ya. Jadi kalau perusahaan publik atau BUMN itu biasanya tanggal 31 Maret udah selesai laporan keuangan ya. Karena kan dia perlu ada unaudited minimal. Ada unaudited. Tapi biasanya udah audited malah suka-suka. Atau dia palingnya buat lapor pajak dan segala macam. Sampai hari ini per kita typing ini Danantara belum publikasi laporan keuangan. Iya kan? Dan menurut saya ini bikin orang resah ya. Ini kayak kok bikin laporan keuangan aja nggak bisa Danantara. Iya kan? Sedangkan itu kan hal yang sederhana ya. Bahkan informasi awal loh, maksudnya gini. Sebutlah bukan modal awal gitu kan. Audited kan bisa saja di lamannya dia menyebutkan nih. Betul. Ini seluruh neraca BUMN masuk ke dia atau bagaimana kan begitu toh. Jadi kalau masuk ke laman Danantara itu kita tidak memperoleh informasi tentang ya kita belum anggap saja belum minta laporan keuangan yang audited. Tapi sekurang-kurangnya kan ada informasi tentang modal, tentang aset atau strategi. Atau kan aset, list aset. Karena modal asetnya itu dari pidato-pidato saja. Ini termasuk yang disoroti tulisan Mas Dipo nggak? Betul. Jadi saya specifically bilang Danantara ini terlalu banyak acara seremonial. Ya kan, yang ada soal keterbukaan informasi ini sangat-sangat lemah. Yang Danantara sajikan saat ini ada namanya Danantara Diaries. Ini isinya Danantara buku harian dong. Buku harian. Diaries kan? Ya, itu semacam dongeng-dongeng Danantara. Peristiwa-peristiwa yang dia sempat ada, saya ingat ya, ini mau muntah kalau saya ingat ini. Jadi dia sempat di Danantara Diaries itu nunjukin buku-buku rekomendasi tentang investasi gitu. Ya kan, saya jadi tiap bulan tuh saya nunggu, nih Danantara udah keluar belum? Danantara udah belum? Sampai hari ini yang ada Danantara Diaries, ya kan. Saya rekomendasi saya buat Danantara kalau bisa siapapun yang buat itu stop tulis Danantara Diaries. Ya kan, keluarin laporan keuangan, keluarin presentasi yang real gitu. Itu yang gimana pun juga ini kan bukan punya Danantara, ini kan punya negara gitu. Wajar
wajar kita 3.148 triliun, berapapun dari itu, betul. Itu benar-benar real loh, benar-benar milik negara loh. Iya, ada estimasinya 60% dari PDB aset ya. Itu ada aset di Danantara gitu. Jadi wajar kalau publik meminta keterbukaan informasi. Iya kan, paling nggak ya list aset, modal awal. Yang ada kita baca seremoni aja kan soal mau. Dan tadi meskipun kita beri contoh soal BUMN tekstil, soal peternakan, tapi kita juga nggak tahu jadi dilaksanakan atau tidak, kan nggak tahu. Betul. Yang katanya sudah mulai dilakukan adalah haji itu. Iya. Dan kita juga nggak dapat angkanya loh itu. Betul. Realisasi investasinya berapa? Saya ingat yang soal Project Waste. Nah, Waste yang banyak diomong-omongin. Dia 36 proyek. Iya. Nggak jadi 14 apa? Jadi 14. Jadi 5. Jadi 2. Gitu kan. Ini artinya apa? Tidak ada studi kelayakan di Danantara. Itu sebenarnya nunjukin, ya kan? Paling nggak kalau lo kayak gitu ya lo diem-diem aja, nggak usah bilang di media segala. Ya kan? Menurut saya jadi apa bikin riwah ya? Jadi kayak misalnya terlalu banyak sebenarnya, contohnya lagi misalnya ya, Pak Doni selalu cerita, oh ya kita mau restructuring, mengurangi, iya kan? Tapi kayak merger, misalnya mau merger hotel gitu, itu kan gampang sekali ya Pak ya. Apalagi sekarang powernya ada di BUMN. Iya, itu kan tinggal ADRT aja, come on man. Iya kan, soalnya kalau BUMN itu Pak, itu sebenarnya nggak ada habis ya restructure. Masalah hutang, manajemen, itu sebenarnya nggak ada habis ya. Tapi kalau hal-hal seperti ini aja dia belum selesaikan gitu kan, kita jadi bertanya-tanya. Di lain sisi, ini juga si Moody's spesifiknya bilang soal strategi investasi ya. Jadi contoh satu lagi yang menurut saya agak unclear adalah soal restructuring ini kan. Misalnya dia restructuring, dia mau gabungin beberapa lembaga keuangan. Contohnya ya kan, manajer investasi. Biar lebih kuat. Tapi kan sebenarnya itu malah jadi monopoli ya. Ya kan, sebagai ekonom kalau monopoli kan harganya nggak terbaik buat rakyat kan. Kalau itu yang ditulisan dimaksud distorsi pasar oleh Mas Ibo ya. Kan perlu ada kompetisi biar harga murah. Iya kan, dengan dia jadi konsepnya apa nih gitu. Soalnya kayak investasi film di lain sisi. Of course ada divisi berbeda, kita ngerti ya. Ada yang kerjanya cuma beres-beres BUMN, ada yang kerja investasi. Tapi kedua-duanya nggak clear menurut saya. Iya kan? Dan ini kalau boleh sedikit lagi ya soal tata kelola. Kenapa ada beberapa hal menurut saya gampang sekali dibenerin oleh Danantara hari ini. Ya kan, yang menurut saya yang paling utama adalah masalah tadi ya soal personal itu. Jangan ada konflik of interest. Jangan ada konflik of interest. Yang pertama misalnya di high level itu kan ada Jokowi, ada SBY. Kan ini SWF macam apa ini? Ini SWF macam apa? Iya kan? Ini SWF politik ya kan, ada banyak orang ini pertama ya di high level. Kedua tadi ya misalnya si Rosan dia CEO sekaligus menteri. Ya kan itu rancu gitu buat investor. Kedua tadi Doni dia anak buahnya Rosan, tapi dia punya saham BUMN, ya kan dia yang punya voting kan. Ini jadi bosnya siapa, Rosan atau Doni? Yang PLT badan pengatur siapa? Doni ya kayaknya. Iya. Jadi kayak tata kelolanya ini sangat ribet kan. Belum, itu di level Danantara ya, di level BUMN sendiri banyak rangkap jabatan ya. Jadi kayak misalnya Stella Christie, dia Wamenristek, tapi dia di Pertamina Hulu Energi. Iya kan, ada Giring, dia Wamen Kebudayaan. Kan investor itu mencari tata kelola itu ya. Dan itu terlihat di semua level kan, di high level. Padahal semua kan, saya potong. Semula maksudnya Danantara itu karena pengalaman masa lalu BUMN di bagian-bagian yang tata kelolanya buruk. Antara lain rangkap jabatan entah eselon 1, entah menteri wamen di BUMN itu mau ditiadakan lah gampangannya kan, biar lebih profesional supaya istilahnya business judgment rule yang bermain di BUMN di bawah naungan Danantara. Tapi so far malah itunya belum tidak diberikan ini ya. Jadi si business judgment itu malah saya dengar dari beberapa kawan-kawan itu adalah semakin ribet prosesnya malah. Jadi misalnya perlu sesuatu, perlu approval BUMN si Doni, lalu Danantaranya lagi. Gitu. Jadi ini tidak menyelesaikan struktur yang sebelumnya gitu, yang diharapkan lebih cepat. Kita restructuring aja lama banget, ya kan ya. Jadi ini tidak menyelesaikan yang konsekuensi sebelumnya karena tata kelola, mungkin idenya bagus. Ide besarnya bagus. Idenya besarnya bagus. Tapi ketika diturunkan ke dalam sub-sub ide, udah mulai nggak jelas. Apalagi pelaksanaannya. Nah terus ini ada ranking tata kelola untuk SWF Pak. Itu ada namanya GSR. Dari lembaga asing namanya GSR. Dan dia khusus buat SWF. Kalau kayak Norway sama Temasek udahlah dia rankingnya 100%. Udah jadi dia. Udah barang jadi
jadi. Udah barang jadi. INA, Indonesia Investment Authority Fund, itu yang sudah ada 72%. Udah lumayan bagus. Udah lumayan bagus. INA ya. Iya kan? Tapi karena sedikit yang diurusin. Mungkin. Betul. Ya. Dan antara to be fair, mereka emang baru ya. Tetapi cuma 4%. Dan menurut saya itu pun rendah sebenarnya buat 4%. Nanti kita bisa tampilin ya. Dia ranking salah satu yang terbawah lah, saya ingat si Danantara itu. Of course, to be fair, ini yang dia tahun pertama ya. Ya, kita masih bisa toleransi. Tapi bahwa dia tetap harus menyajikan angka-angka kepada publik harus kan? Betul. Karena apalagi rata-rata dunia itu 53% gitu. Jadi ini sangat-sangat terlalu jauh gitu standarnya. Again, karena saya rasa ada banyak apa ya? Mungkin dia bilang, oh ya kita mengikuti Santiago Principle dan segala. Tetapi ya dari tadi kan dari orangnya aja kan udah kelihatan. Apalagi proses di dalam ya. Saya kebetulan 2 hari yang lalu juga bicara tentang ini di salah satu narasumber itu. Mengatakan bahwa maunya kalau ada Danantara ini, kebetulan narasumber itu juga pengalaman ya, pernah jadi komisaris, pernah jadi direksi di BUMN atau anaknya. Dia merasakan pada waktu dulu dia menjabat di sana itu minim keleluasaan di sana dan sering ongkos besar karena ada intervensi. Nah, dia berharap Danantara ini memperbaiki itu. Nah, saya nanggapi dia. Saya bilang, emang situ yakin kalau pakai Danantara lebih leluasa? Betul. Nah, waktu itu tanya, nah kalau digambarkan oleh Dipo, soal ini, soal titik keleluasaan, ya bisnis role dari sisi pengelola, antara ada Danantara dengan tidak ada Danantara itu, gimana sih gambarannya? Ini agak sulit ya, karena saya merasa yang pertama, hukum di kita memang lemah ya Pak ya. Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang ada masalah, misalnya Pertamina aja lah. Pertamina itu kan manajemennya berapa kali masuk penjara ya. Masuk penjara tuh berapa kali. Ada beberapa mungkin mereka salah, ada beberapa mungkin tidak sebenarnya. Dan saya karena hukum kita lemah, saya selalu merasa agak selalu tebang pilih. Ya kan, jadi ada selalu intervensi politik sedikit lah soal siapa yang salah atau siapa yang enggak. Jadi kita tidak pernah menciptakan si professionalism itu, dan akhirnya apa, manajemen yang bagus pun nggak mau ikut Pak. Saya ingat jujur aja dulu pas zamannya Pak Jokowi, kan dia agresif sekali ya soal infrastruktur itu. Nah ketika pemerintah sudah tidak bisa, akhirnya kan disuruh si karya-karya itu ya Pak ya, Ujakarya, Utama Karya, BUMN ini. Nah manajemen yang profesional itu dia pasti nggak nyaman, dan dia pasti cabut, karena itu nggak benar hitungannya gitu. Jadi karena kita tidak menciptakan iklim yang baik, manajemen pun yang datang tidak baik gitu menurut saya. Ya kan, karena takut kan manajemen diganggu. Dan saya rasa di Danantara hari ini itu belum terlihat. Ya, padahal awalnya antara lain untuk mengatasi atau mengurangi inilah minimal gitu kan? Iya betul. Jadi memang harus ada balance. Tadi yang betul Bapak ya, memang harus ada business judgment yang betul. Tapi memang di lain sisi harus diingat BUMN di Indonesia ini spesial loh. Ini bukan company suka-suka manajemen. Iya kan, manajemen Danantara saat ini, ini adalah perusahaan milik negara. Duit rakyat, duit rakyat dan duit utang atas nama rakyat. Betul, nah, wajar kalau kita minta pertanggungjawaban gitu. Saya rasa bukan hal yang neko-neko ya. Iya kan, orang itu meminta, PLN kayak apa sih keuangannya, atau Pertamina kayak apa sih, Danantara apa sih. Menurut saya wajar gitu. Dan Danantara hari ini ya seremoni-seremoni aja kan. Ya, baik di media tanpa penjelasan yang clear. Nah kalau dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya, sebelum ada Danantara, yang banyak menyumbang kepada BUMN melalui kepada APBN melalui laba itu kan hanya sekitar 10 perusahaan. Betul. Itu yang gede-gede aja. Dan beberapa di antaranya itu adalah Bank Himbara. Empat-empatnya paling ketambahan Pertamina, ketambahan PLN, ya, tambahan Telkom. Nah, yang 4 Bank Himbara ini sendiri ya, lalu yang PLN dan Pertamina pun perhitungannya karena ada soal subsidi, ada kompensasi ya. Tapi saya soroti dulu yang Bank BUMN ini. Jadi sudah jelas Bank BUMN itu sebelum ada Danantara pun dia adalah penyumbang yang besar terhadap dividen. Secara keuangan pun plus minus dia bisa dikatakan termasuk BUMN yang sehat kan. Mau rasio-rasionya bahkan di pasar saham pun dia sahamnya termasuk saham yang dianggap punya fundamental bagus. Nah, ketika ada Danantara setahun ini, kok ini saya ya, nanti silakan dari Dipo. Malah ya mungkin tidak hanya faktornya bukan hanya Danantara, misalnya karena mungkin faktor global segala, harga sahamnya relatif menurun. Dan yang penting begini, yang dibaca oleh publik, kok dia bisa dipaksa memberi kredit kepada Kopdes, itu jumlah yang besar kan? Nanti yang dibayar 6 tahun oleh
oleh ini. Artinya kalau ini benar dilakukan, ya ada potensi bukunya kan akan lebih jelek dari sebelumnya. Betul. Pertanyaannya dari saya, loh kan ada Danantara sudah. Iya. Mengapa bisa langsung diperintah begitu? Danantara nggak ada ngomong apa-apa soal itu. Iya. Gimana pandangan Dipo ini? Kita lebih spesifik kepada Bank Himbara, jalannya seperti apa itu? Betul, saya juga setuju. Saya lihat, to be fair, memang ada masalah makro juga ya di kita ya. Iya, tidak hanya resiko mulai yang meningkat. hanya Danantara sih. Nggak hanya Danantara, tapi memang betul si bank-bank itu terlihat independensinya berkurang. Nah, itu kan. Ya, Pak ya. Terutama ketika misalnya, saya ingat kayak misalnya pas itu Pak Purbaya yang nyalurin 200 triliun ya buat... Ya, 4 bank himbara itu. 4 bank himbara. Malah tambah BSI. Terus Pak Purbaya datang ke bank tersebut. Ke bank tersebut. Dia sebagai apa? Sebagai Menkyu, sebagai peneliti. Kalau sebagai orang yang deposito berapapun duit nggak boleh dong. Iya kan? Jadi sebagai Menku, anunya apa tuh fungsinya? Tata kelolanya malah. Saya ingat Pak, dia dulu bilang dia salah satu pengawas Danantara kan, jadi masuk Tapi kan jauh kan? Jauh kan? Iya, ya harusnya pengelola Danantara dong. Betul. Nah, Danantara ini betul. Jadi kata Bapak, terlihat sekali mengakomodasi kepentingan ke proyek-proyek politik gitu, saya rasa. Dan itu sangat berbahaya, apalagi terutama buat bank ya. Kalau bank kan masalah profesional aja kan, dia terima duit deposito dan dia jadi pinjaman gitu. Duit terbesarnya kan duit orang. Betul. Kalau mereka nggak masuk lagi, repot. Betul. Malah Effendi harusnya Bank Himbara lebih strict, dia harusnya bisa nolak gitu. Karena ya itu kan duit orang nasabah ya. Termasuk Komdes ini juga, kredit ini. Iya. Nah tadi kembali ke Danantara, kalau ya minimal subjek ya, kita harus fairing kepada pemirsa. Saya maupun Dipo ini juga melihat, ya gimana kita nggak dijelasin, kita ngelihatnya dari berita, dari rilis, bukan dari sebuah laporan utuh. Betul. Nah itu kalau sejauh ini kok saya tuh merasa ini Bank Himbara ini malah makin kesini kok kayaknya lebih terbebani dibandingkan sebelum ada Danantara. Malah kesan saya tuh ada nggak benernya? Ada bener ya, saya rasa itu juga ditambah lagi ya dengan Ketua OJK yang baru ya, Bu Fredika, Bu Kiki. Kan dia bilang, oh ya kita mau support MBG dan Kopdes. Ini apa-apaan? Ini duit siapa gitu? Jadi bisnis judgment rule yang tadi mau dikedepankan, tentu kita paham ya, BUMN punya tugas-tugas lain bisnis. Tapi ini kan kebalik-balik, malah kembali kepada peran BUMN yang tidak bisnis judgment rule. Benar nggak seperti itu? Betul. Kayak tulisannya sampean itu. Intinya itu. Jadi kalau menurut saya pasar atau investor asing itu dia nggak masalah ya soal rugi. Tapi dia mau masalah kalau tata kelolanya lemah. Oh, ini garis bawah yang iya penting. Kan? Jadi dia masalah tata kelola lemah, dia masalah kita belum. Tata kelola itu termasuk informasi, termasuk pertanggungjawaban, termasuk bagaimana segala sesuatu diputuskan ya. Betul. Gitu ya? Jadi termasuk business judgment tadi kan. Business judgment dulu ya. Iya kan. Kalau memang dia banyak berkepentingan pemerintah, ya bilanglah dia pemerintah. Gitu. Jadi tapi itu pun menurut saya harus lebih terbuka ya, karena again kita nih semua menerawang-nerawang aja soal strategi Danantara gitu. Kita orang Indonesia aja bingung gimana yang luar. Dan again ya, si Danantara ini sih menurut saya adalah salah satu pilar strategi ekonominya Pak Prabowo. Itu yang dulu kita garis bawahi itu ya. Saya malah lebih bandingin EBG, Kopdes, Danantara ini lebih pilar utama ekonomi Prabowo. Duitnya juga lebih banyak. Duitnya juga lebih banyak. Tetapi karena manajemen Danantara tidak profesional, tata kelolanya kurang baik, menurut saya ini bisa menjadi resiko gitu. Dan sayang sekali ya menurut saya. Saya minta maaf ke pemirsa saya agak gatal diskusi, jadi nggak sebagai host nih, biar ditanggapi oleh Dipo, karena saya pengen tahu pendapat Dipo. Jadinya begini, ini versi saya menangkapnya bahwa gampangannya salah satu strategi ekonominya Pak Prabowo, kalau kita ini melihatnya sebagai sebuah strategi ya, itu kan pengen merubah ekonomi yang sebelumnya lebih market driven, lebih dikendalikan pasar. Dia ingin menjadi lebih state driven, heavy state lah ya, state heavy. Jadi berat di negara. Nah, kenapa? Karena itu akan bisa membuat negara itu mengedepankan kepentingan orang banyak, sosial kan gitu. Distribusi kekayaan lah. Jadi ini adalah strategi yang luar biasa berubah, bisa jadi game changer perekonomian Indonesia kan? Betul. Nah kuncinya bukan di MBG, justru kuncinya di Danantara, karena kita menangkap Presiden Prabowo untuk membuktikan paradigmanya ini, itu kan instrumen utamanya kan
BUMN. Betul. Nah, dan dia merasa kalau pakai pola lama, nggak bisa. Betul. Karena itu ada Danantara. Betul. Kan? Betul. Tapi sejauh ini malah arahnya bukan untuk seperti yang dimaksud. Karena kalau state driven itu kan karena menganggap ada kegagalan pasar diperbaiki. Betul. Tapi sejauh ini menurut saya malah akan mengarah kepada kegagalan negara. Gimana pendapat Mas? Iya betul. Jadi saya setuju sekali. Jadi si Danantara ini harusnya jadi pencipta kekayaan. Iya. Iya kan? Tetapi karena tata kelola lemah, konsepnya nggak dapet. Jadi menurut saya manajemen Danantara itu dia nggak dapet konsep state capitalismnya Pak Prabowo. Jujur aja menurut saya. Ya kan soal distribusi wealth ini menurut saya nggak dapet. Ya kan? Dan itu terlihat sekali dari mereka cara berbisnis dan apa seperti yang dibilang Moody's. Ini resikonya gede sekali karena tidak jelas, gitu. Karena tidak jelas, tata kelola lemah, keterbukaan informasi dan semua. Jadi dia bukannya menjadi penambah kekayaan, malah penambah resiko gitu. Iya kan? Dan ini hal-hal yang bisa dibenerin hari ini. Bisa dibenerin. Itu kenapa Dipo menulis ini dan saya bersegera minta disiarkan karena ini bukan suatu pernyataan penilaian putus asa ya. Mumpung belum terlalu jauh, bener nggak? Maksud tulisannya sampai Betul. Jadi pemeringkat rating Moody's, Fitch sama masih ada waktu. Masih ada waktu. Ya kan, perbaikilah Danantara, tolong keluarin laporan keuangan, keluarin cukup Danantara Direct cukup. Ya gampang lah, ada juga garis besar strateginya dinyatakan juga ya. Betul, lebih terbuka lah. Ya. Lebih terbuka lah. Sekarang saya minta untuk menutup kesimpulan yang lebih, biar sampean nggak dituduh asal kritik kan. Ada juga rekomendasi. Sebetulnya saya termasuk orang yang berpendapat pengkritik nggak harus kasih rekomendasi. Karena yang kritik itu kan adalah suatu hal yang tetapi supaya kita juga memenuhi ini. Betul. Meskipun tadi implisit sudah ada, kasih beberapa poin bagaimana Danantara ini diperbaiki ke depan. Jadi mungkin sebelumnya saya belum ini sedikit credential buat pamer sedikit. Oke. Jadi saya itu sebelumnya sebenarnya saya kan di investment bank ya. Sebelumnya saya di Macquarie Fund itu juga fund management. Dia $300 miliar. Sekarang kan Danantara 900 ya. Sekarang sih udah 700-an sih. Cuman tapi intinya jadi lembaga gede juga ya. Lembaga besar, tapi intinya kekhawatiran ini karena saya tahu betul bukan tahu betul ya. Maksudnya saya di lingkungan. Pernah lihat tata kelola yang baik, sovereign wealth management itu kayak apa sih gitu. Saya itu kebayang gitu. Dan ini benar-benar nggak masih jauh gitu. Makanya saya lihat tulisan ada unsur bapernya ini. Jadi ada unsur kekesalan dan ada kecewaan. Perasaan memiliki masalah ini. Iya. Apalagi again BUMN di Indonesia ini bukan perusahaan sembarangan, mereka memiliki misi sosial gitu kan oleh founder kita. PLN, Pertamina ini dibangun tuh buat kita semua. Gitu. Jadi menurut saya solusinya clear banget. Yang pertama adalah tata kelola. Tata kelola paling gampang adalah benahi struktur manajemen tadi ya, soal rangkap jabatan dari level high, mid sama low. Operationally itu perlu dibenerin. Kedua, perlu keterbukaan informasi. Stop Danantara Diaries. Keluarin yang dicari investor lah, laporan keuangan, annual report, kan, management presentation, dokumen-dokumen yang standar aja, tolong dikeluarin. Kan. Lalu ketiga, perlu clear komunikasi yang jelas strategi apa yang Danantara lakukan dari sisi investasi dan benahin BUMN. Iya kan? Soalnya kalau kita baca sekilas kita juga bingung gitu. Ini gonta-ganti ini cari return atau sosial gitu. Iya kan? Kalau keduanya nggak apa-apa, tapi akuin gitu. Tetapi ketidakjelasan, kevakuman informasi ini benar-benar membawa masalah kepada fiskal kita. Iya kan? Karena pemeringkat rating melihat Danantara hari ini. Dia menunggu Danantara sibuk seremoni aja di sini, di sana, ngemeng-ngemeng aja, restructuring nggak selesai-selesai, iya kan? Coba dikeluarin data-datanya gitu. Mungkin itu aja sih Pak. Sorry agak emosi. Agak baper. Tapi kita berterima kasih kepada Mas Dipo yang produktif menulis. Ya perhatikan, nggak harus pendapat dengan Dipo. Karena ini pendapat, pandangan. Betul. Tapi jangan dinyinyiri bahwa ini adalah karena ingin ini, ingin itu. Kita ingin negeri ini menjadi lebih baik ke depannya. Demikian ya pemirsa. Makasih Mas Dipo, berjumpa kembali.